Baiklah pemirsa Solo TV, pakar kali ini akan membahas mengenai kain batik. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan atau ciri tertentu. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2009. Sedangkan kain batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu, pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum laki-laki. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenal berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia atau Jawa yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Salah satu produsen batik yang dari dulu sampai sekarang masih produksi adalah Batik Wildan Solo dengan Ibu Ifat sebagai ownernya Batik Wildan Kauman. Batik Wildan Solo ini beralamat di Jalan Wijaya Kusuma nomor 28 RT 4 RW 3 Kauman Pasar Kliwon Surakarta. Batik Wildan Solo ini memproduksi berbagai pakaian batik pria maupun wanita dengan aneka model dan bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Ibu Ifat yang beralamat di Kauman, Jalan Wijaya Kusuma nomor 28, Kampung Batik Kauman Surakarta. Pada usaha saya di Batik Wildan Solo. Produksi saya adalah batik klasik, batik tulis, cap, dan kombinasi. Khusus batik produksi jadi, kebanyakan produk wanita dan laki-laki. Sampelnya adalah salah satu ini, produknya klasik, yang satu teruntum, yang satu sidomukti. Kalau batik kan memang ikonnya Indonesia ya. Nah, jadi ya kita satu ke generasi muda tetap perlu edukasi bahwa batik itu memang warisan budaya yang tidak boleh kita sebagai penerima pewaris dari para leluhur itu tidak boleh harus nguri-nguri, tetap sama ya, dengan jalan suruh buka di Google batik itu. Terus kayak saya nanya-nanya kalau Indonesia kan selama ini memang belum seperti kayak Malaysia. Kemarin kan saya ngomong orang Malaysia, Pak, seperti kenapa batik di Malaysia kok seperti ini? Jadi dia untuk punya, kalau memang untuk orang tua-tua itu batiknya yang bagus. Nah, kalau yang untuk muda-muda dari cap ke printing udah sendiri. Kalau sini kan belum ada pakemnya. Dari saya bisa
bisa belajar dengan caranya pemerintah memperlakukan batik itu harusnya tetap ada pakem-pakemnya. Ya dengan jalan itu mungkin suruh belajar di media, suruh belajar di workshop atau pelatihan-pelatihan. Batik Wildan ini sudah turun-temurun hingga sampai generasi ketiga pada saat ini. Yang pada mulanya Batik Wildan ini sebagai supplier batik di Pasar Klewer dengan tanpa nama. Akan tetapi pada tahun 2009 untuk pertama kalinya menggunakan nama Batik Wildan. Kain batik yang dibuat dan diproduksi oleh Batik Wildan ada beberapa tipe, yaitu batik tulis, batik semi cap dan tulis, dan batik cap. Dengan beberapa tipe tadi tentunya mempunyai lama produksi yang berbeda. Pada sejarah berdirinya ini adalah meneruskan usaha orang tua, sudah generasi ketiga dari nenek ke nenek lagi, terus baru saya. Batik Wildan itu berdiri pada tahun 2009 dengan brand Batik Wildan. Kalau dulu masih belum pakai produk, hanya supplier. Kalau dulu memang pada saat ibu saya membuat batik tulis, dulu masih di sini sebelah samping itu menulis dari karyawannya dari Sragen pada tahun 1963. Itu zaman dulu anak-anak kalau pagi belajar di mandek Klewer itu, kalau siang dia membatik, terus tidurnya di belakang. Tapi karena sekarang dengan kemajuan zaman, terus pada nggak mau ke sini, dibawa ke rumah. Jadi workshopnya ya dibawa ke rumah-rumah itu, dicanting di sana, terus dari sini dikasih bahan bakunya kayak malam, terus putiannya, mori gitu. Terus dengan perkembangan zaman itu juga dia bikin tinggal disetorkan ke saya. Jadi tetap ada simbiosis ya. Gitu. Dan dia tidak berpaku dijual ke saya saja, tapi bisa ke pengrajin kauman. Terus dengan perkembangan zaman juga kan ada, kalau tulis itu kan prosesnya lama, ada yang semi cap dan pewarnaannya juga, misalkan mau pewarnaan yang macam-macam tetap memakan waktu banyak ya. Produksi dari satu kain batik tulis bisa memakan waktu 3-6 bulan. Batik semi cap dan tulis memakan waktu 1-2 bulan. Sedangkan batik cap lama produksinya 1 bulan saja. Di Batik Wildan sendiri, pelanggan bisa memesan baju batik dengan membawa model sendiri. Dalam artian, Batik Wildan juga memenuhi pesanan jahit baju batik. Untuk pesanan jahit baju ini, Batik Wildan tidak hanya menyediakan model saja, akan tetapi juga menawarkan aneka ragam bahan kain batik umum menunjang model yang dipesan oleh pelanggan. Proses produksinya Batik Wildan itu membuat batik tulis, cap dan kombinasi. Kalau batik tulis itu prosesnya memang sekitar 3-6 bulan. Kalau batik cap prosesnya memakan waktu 1-2. Tapi kalau ada yang cepat 1 bulan insya Allah bisa. Terus kalau produk jadi, biasanya Batik Wildan itu mempunyai model tersendiri dari proses kain ke proses jadi. Kalau pembuatan batik dari dulu sampai sekarang pada dasarnya sama. Hanya kadang persaingan yang orang tidak tahu itu kan antara membedakan ini batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi itu kadang perlu diedukasi. Semua pembeli kan kadang ada yang memang tahu batik hanya untuk sebagai seni dan koleksi, ada yang untuk batik itu sebagai pakaian sehari-hari, dan batik untuk hanya sebatas kalau mau pesta, kan udah beda-beda gitu.
Solo.